kesimpulan. Oke, kita mulai untuk yang pertama, yaitu ada, ini pahami dulu beberapa istilah-istilah, mungkin tidak familiar istilahnya. Jadi pahami dulu maksudnya apa, padanan katanya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, preposisi kategoris. Preposisi kategoris itu adalah sebuah preposisi yang menghubungkan antara subjek dengan predikat, di mana bentuknya adalah quantifier, lalu kemudian subjek, kemudian copula, baru kemudian predikat. Gitu ya. Nah, quantifier itu bisa bersifat dua hal. Yang pertama adalah bersifat universal, atau yang kedua yaitu adalah bersifat eksistensial. Nah, kalau bersifat dia universal berarti nanti dia ditandai dengan adanya kata semua. Jadi kata semua itu padanan katanya adalah setiap. Jadi dia sama dengan maknanya dengan setiap, sama dengan seluruh. Oke, itu kalau misalkan dia universal ya, berlaku untuk keseluruhan atau tiap-tiap juga boleh. Nah, sedangkan kalau dia eksistensial itu adalah sebagian. Oke, atau beberapa. Atau ada. Jadi kalau orang mengatakan sebagian sama dengan setengah atau separuh itu tidak sama. Ya, jadi sebagian itu artinya bahwa sekurang-kurangnya satu. Jadi satu saja, misalnya kalau dikatakan bahwa pernyataan semua murid memakai seragam, tapi ada satu orang yang tidak memakai seragam, berarti pernyataan semua murid memakai seragam itu bisa jadi salah. Karena ada yang tidak memakai, gitu dia. Oke, jadi harusnya diganti dengan sebagian murid memakai seragam atau sebagian murid tidak memakai seragam. Itu yang benar. Karena ada yang pakai, ada yang nggak pakai. Oke. Nah, lalu copula. Copula ini tidak familiar ya. Copula itu adalah, ini tadi padanannya yaitu adalah atau bukan. Kalau dia positif berarti dia adalah atau afirmatif. Kalau misalkan dia negatif berarti dia bukan. Atau tidak juga boleh. Ya. Nah, di sini ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Umum tadi kalau dia pakai kata semua, setiap, seluruh. Kalau khusus berarti dia sebagian. Sebagian dia bisa positif, bisa negatif, begitu juga umum bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, ini untuk penarikan kesimpulan, prinsipnya ada konversi sama observasi. Kalau konversi, ingat saja dia mengkonversi satuan. Satuan panjang, entah itu dari mil menuju ke kilometer, kilometer menuju ke meter. Artinya kalau dia konversi, kata kuncinya adalah menukar. Jadi ditukar. Ya, ditukar siapanya? Si subjek sama si predikat. Karena kalimat tunggal itu minimal memiliki subjek dan predikat, gitu ya. Nah, berarti kalau premis itu pernyataan, ya, pernyataan semua S adalah P, maka kalau misalkan mau dibalik, kata semua berubah menjadi sebagian jika mau benar. Contoh, semua burung misalnya adalah bersayap. Oke, semua burung bersayap. Berarti subjeknya burung, predikatnya adalah bersayap. Nah, secara logika, kalimat ini akan bernilai benar jika semuanya diganti dengan sebagian. Sebagian yang bersayap adalah, dia pakai copula ya, burung. Gitu. Ini benar. Tapi kalau kita bilang semua yang bersayap adalah burung, itu salah. Paham ya, salah. Jadi fact-nya adalah kalau misalnya dia memiliki sayap, ya belum tentu dia dinamakan sebagai burung. Benda mati misalnya pesawat terbang, oke, dia memiliki sayap tapi dia tidak disebut sebagai burung. Atau misalnya kupu-kupu, capung, ya dia memiliki sayap tapi dia tidak disebut sebagai burung. Tapi kalau burung dia memiliki sayap, baik sayapnya bisa dipergunakan untuk terbang maupun dia tidak bisa dipergunakan untuk terbang. Gitu. Itu artinya bahwa kita lihat di dalam opsi pilihan jawaban mana yang nilainya sama benar.
atau ekuivalen kalau misalnya bahasa matematiknya. Dia sama-sama benar atau sama-sama salah. Gitu. Ya, memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, tapi kalau dia kata sebagian, sebagian itu kalau mau dibalik tetap aja sebagian. Jadi tidak akan berubah dia kalau misalkan dia subjek dan predikatnya. Jadi nggak boleh sebagian lalu kemudian dibalik menjadi semua, itu nggak boleh. Jadi tetap dia memakai kata sebagian. Ya, misalnya di sini adalah sebagian pengendara motor atau sepeda motor memakai helm. Oke, lalu ini kalau mau dibalik berarti antara pengendara motor dengan memakai helm berarti jadinya sebagian daripada yang memakai, atau boleh juga dikatakan orang ya, sebagian orang yang memakai helm itu mengendarai motor atau adalah pengendara motor, juga boleh kalimatnya diganti kayak gitu. Benar. Karena ada juga yang pakai helm tapi dia tidak sedang mengendarai motor. Contoh misalnya pekerja proyek. Pekerja proyek demi alasan keamanan maka dia memakai helm. Gitu ya. Nah, ini sama-sama benar. Gitu. Ya. Itu kalau misalnya dia konversi dibalik. Jadi kesimpulannya adalah kalau konversi, kalau dia ada kata semua, quantifier-nya semua, ketika mau dibalik antara subjek dan predikatnya, maka quantifier semua harus berubah menjadi sebagian. Kalau quantifier sebagian ketika mau dibalik subjek dan predikatnya, maka tetap sebagian supaya memiliki nilai kebenaran yang sama. Itu. Kalau dia observasi, yaitu adalah penarikan kesimpulan langsung dengan menegatifkan subjek atau mengaktifkan predikatnya. Lihat ya, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa semua S adalah P, maka kalimat ini akan sama benarnya dengan tidak satupun S adalah tak P. Jadi misalnya semua mahasiswa memiliki KTM, kartu tanda mahasiswa. Sudah? Nah, ini akan sama nilai kebenarannya dengan tak satu pun mahasiswa yang tidak memiliki KTM. Itu sama benarnya. Jadi ingat ya, kita mencari sama benarnya, bukan ingkarannya. Kalau ingkaran, kalau tadi awalnya benar berarti jadinya salah. Itu kalau ingkaran. Ingkarannya apa? Kalau ingkaran daripada kata semua itu sebagian. Jadi sebagian mahasiswa memiliki KTM atau sebagian mahasiswa tidak memiliki KTM. Itu adalah ingkarannya. Nah, berarti kan berbeda maknanya. Ini sama maknanya dengan tak satu pun mahasiswa yang tidak memiliki KTM. Itu akan sama. Atau tak satu punnya diubah menjadi semua. Lalu predikatnya intinya adalah kalau predikatnya positif, maka harus diubah menjadi negatif. Tapi kalau predikatnya sudah negatif, maka untuk observasinya itu harus berubah menjadi positif. Negatif-negatif kan jadinya. Contoh yang sudah positif adalah atau yang negatif misalnya semua pemain misalnya dilarang atau tidak boleh menggunakan handphone, atau gini, semua peserta ujian tidak mengaktifkan telepon selulernya. Misalnya kayak gitu. Berarti peraturan ini akan sama nilainya dengan tidak satu pun peserta ujian mengaktifkan telepon selulernya. Gitu. Sama dia. Jadi kata tidaknya akan dibuang. Dapat ya? Itu yang sama nilainya. Jadi kadang-kadang kenapa kita harus belajar ini? Kadang-kadang
di dalam opsi pilihan jawaban itu adalah bentuk-bentuk lainnya dari kesimpulan yang kita peroleh. Maka kita harus cari padanannya yang mana yang sama-sama memiliki nilai kebenarannya. Oke, kalau dia penarikan tidak langsung, ini ya semua sebagian. Jadi kalau misalnya semua sebagian umumnya adalah sebagian. Oke, umumnya itu. Sebagian apa? Sebagian dari predikat satu dan ingat di sini ada kata dan, yaitu adalah predikat yang kedua. Oke, itu umumnya. Nah, lihat silogisme. Silogisme tahu ya, jika P maka Q, jika Q maka R, maka nanti kesimpulannya adalah P maka R. Contoh, jika harga bahan bakar minyak naik, maka harga sembako naik. Oke, lalu jika harga sembako naik, ya maka misalnya maka masyarakat berdemo. Oke, berarti kesimpulannya apa? Silakan open mic-nya. BBM naik, masyarakat demo. Benar, gitu dia. Itu silogisme. Prinsip yang kayak gitu namanya adalah silogisme. Berarti kalau silogisme itu temukan term yang sama. Yang sama mana? Harga sembako naik. Itu term yang sama. Lalu kemudian coret yang sama itu, jebret, coret. Ambil yang pertama, ambil yang kedua. Selesai, itu sebagai kesimpulannya. Jika harga BBM naik, ya berarti maka masyarakat berdemo. Oke. Nah, ini penting ya, kesimpulan yang diperoleh itu bisa saja bentuknya kayak gini, afirmatif atau positif. Jika kedua premisnya afirmatif, jika premisnya itu positif. Jadi kalau positif tidak ada kata bukan atau tidak ada kata tidak, maka cari dulu yang positif pernyataannya. Lalu kemudian negatif, jika salah satu premisnya itu negatif. Khusus itu berarti dia pakai kata sebagian, ada beberapa, jika salah satu premisnya khusus. Makanya semua sebagian umumnya, ingat ya, umumnya jawabannya adalah sebagian. Artinya kalau muncul di soal semua sebagian, maka baca dulu pernyataan atau opsi yang ada kata sebagiannya atau padanan-padanan katanya. Bisa saja sebagian diubah dengan kata ada atau beberapa. Itu dulu dibaca. Lalu kemudian lihat pernyataannya. Pernyataannya itu sudah benar atau tidak. Ya kalau misalnya pernyataannya tidak benar di situ, ya berarti cari lagi opsi yang lain gitu. Bisa saja nanti jadinya jawabannya adalah tidak ada kesimpulan. Maksudnya tidak ada kesimpulan di dalam opsi itu. Gitu. Jadi jangan paksakan, oh berarti harus jawabannya adalah sebagian gitu. Belum tentu, kita lihat dulu pernyataannya. Tapi umumnya kayak gitu, semua sebagian maka dia akan sebagian. Ya, lalu kesimpulan tidak dapat diperoleh secara silogisme. Nah, jika apa? Jika ini term M tadi yang sama kan? Yang sama itu nggak ada. Ya nggak bisa silogisme. Kalau misalnya dia tidak ada yang sama antara premis satu dengan premis yang kedua, antara premis mayor sama premis minor. Lalu kemudian yang sama itu tidak tersebar. Oke, atau kedua premisnya negatif atau kedua premisnya khusus. Berarti dia sama-sama pakai sebagian, sama-sama pakai sebagian. Maka itu tidak bisa dipergunakan cara silogisme. Karena tadi penarikan kesimpulan itu banyak ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau langsung itu ada converse sama ada observasi. Kalau dia nggak langsung, salah satunya adalah dengan cara silogisme. Oke, lanjut kita ke soal. Nah, yang seru nih soalnya. Semua balita minum susu, sebagian balita sudah makan nasi. Semua sebagian, so kita baca dulu yang sebagian. Sebagian di sini cuma ada satu, maka kita baca pernyataannya sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi. Oke? Cocok sih. Cocok, berarti jawabannya C. Yang lain nggak usah dibaca. Gitu. Udah, semua ponsel ada. Oke, sebagian ponsel ada. Oke, semua sebagian, maka baca dulu yang sebagian. B dengan C, kita baca. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Boleh? Atau Cocok, sebagian ponsel ada fasilitas internet, namun tidak ada fasilitas SMS. Salah ya?
Karena Kalah. di sini semua ponsel itu ada fasilitas SMS-nya. Benar, berarti jawabannya adalah B. Jadi ada kata sebagian tapi di 2 ya berarti kita baca. Yang lain nggak usah. Lanjut. Setiap kelinci pandai melompat. Semua kelinci makan rumput. Universal, universal. Berarti jawabannya semua ya semua gitu ya. Semuanya cuma ada satu. Kita baca pernyataannya. Semua kelinci makan rumput dan pandai melompat. Cocok? Cocok, Sal. Cocok. Iya, Pak. Dapat ya, ini yang mudah-mudahnya. Dapat sense-nya, Sal. Oke, nomor 4. Ya, tapi yang mudah harus dapat gitu. Supaya ada poinnya. Ya walaupun poinnya kecil kan, karena peserta ujian yang lain juga bisa, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa dapat poin. Poin sebanyak-banyaknya. Semua dosen adalah pegawai negeri. Sebagian dosen adalah akuntan. Yang ditanya adalah yang tidak cocok. Ayo, yang mana yang nggak cocok? D. Sebagian dosen adalah D. sebagian pegawai negeri adalah dosen. Oke, yang mana yang nggak cocok? Sebagian Pegawai negeri adalah dosen. setuju dengan jawaban Amri? Itu yang nggak cocok, sebagian pegawai negeri adalah dosen. Iya, Sal. Soalnya situ konteksnya semua dosen adalah pegawai negeri. Benar. Terus, jadi kalau misalnya converse, ingat converse, Bri? Yang D lah, Sir. Iya benar, yang D. Yang Ya. Kalau Amri tadi bilang konteksnya adalah semua dosen adalah pegawai negeri. Maka kalimat yang B adalah merupakan pembalikan atau pertukaran antara si predikat dengan si subjek. Dengan ada kopulanya di situ. Ingat bahwa kalau pernyataan dengan quantifier semua, maka dia dibalik menjadi sebagian. Jadi itu benar. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. Ini benar ya. Karena dia pakai sebagian. Malah kalau misalnya kamu balik semua pegawai negeri adalah dosen, itu yang salah. Jadi salah dia. Kalau misalnya semua dibalik, maka jadinya adalah kata sebagian. Oke. Itu. Kalau yang di sini, ini adalah merupakan pembalikan dari kesimpulan awal ya. Kesimpulannya kan harusnya adalah sebagian pegawai negeri adalah akuntan, itu kan? Karena kan di sini dosen-dosen, berarti sebagian pegawai negeri adalah akuntan. Maka kalau dibalik, ya nggak masalah kalau dia sudah sebagian itu dibalik ya sama, jadi sebagian juga, sebagian akuntan adalah pegawai negeri itu juga boleh. Sebagian akuntan adalah dosen. Ingat, kalau sebagian dia dibalik, akuntan dan dosen, maka sebagiannya tetap dipertahankan sebagian. Tidak berubah menjadi semua. Maka yang nggak cocok itu adalah D. Gitu, semua. Dan lagian ini semua sebagian, berarti umum khusus. Maka kesimpulan bersifat khusus jika salah satu premisnya khusus. Jadi ada ya teorinya kayak gitu. Jadi kadang-kadang teori itu yang sering kadang-kadang dilupakan karena kita makainya adalah logika sehari-hari. Itu yang sulitnya itu kayak gitu jadinya. Oke, next. 5. Semua ilmuwan suka baca buku, beberapa pejabat tidak suka membaca buku. Dengan demikian. B apa? B, Sir. B. Sir. Benar, yang paling tepat adalah B ya. Beberapa pejabat bukanlah ilmuwan, gitu. Benar. Semua sebagian, berarti baca dulu yang sebagian. Sebagian itu ada di A, ada di B, dan ada di C. Ya. Nah, kalau kita baca yang A, beberapa pejabat tidak suka membaca buku, itu benar. Iya kan? Benar nih, yang A itu benar, tapi tidak menggambarkan keseluruhan premis. Maka cari yang lebih menggambarkan secara keseluruhan. Maka yang nomor 5 ini yang dicari adalah yang paling benar. Jadi ada beberapa soal logika itu benar dan salah opsinya. Ada yang sulit itu adalah di dalam opsi itu ada benar, ada paling benar, dan ada yang salah. Maka kita bedah ya, ini benar, tapi tidak menggambarkan. Lalu kemudian yang C, ada pejabat yang suka membaca buku.
Ini juga benar. Tapi A dengan C itu adalah merupakan penjabaran dari sebuah premis, bukan dua buah premis. Jadi kalau beberapa pejabat tidak suka membaca buku, ya beberapa pejabat itu suka baca buku. Oke, memang itu dia, benar. Ya, lalu kalau yang D membaca buku memang bukan pekerjaan pejabat, ini baru salah ya. Kenapa salah? Karena tidak ada dijelaskan di dalam soal. Nah, yang manakah yang paling benar? Maka yang paling benar adalah B karena dia menggabungkan antar dua buah premis. Oke, jadi di sini ada kata ilmuwan, di mana ilmuwan itu ada kata-kata di premis 1, lalu kemudian ada pejabat, di mana pejabat itu adalah merupakan kata-kata berasal dari premis yang kedua. Maka yang paling benar itu adalah yang B. Ya, jadi ini tidak menggambarkan seluruh premis. Itu alasannya. Sama, alasan yang ini juga sama. Sorry, ini salah tadi ya. Ini sama alasannya. Oke, yang nomor 6. C, Pak. Berapa semua? Kalau beberapa semua, berarti nanti dia nggak akan mungkin semua sih sebenarnya. Iya, beberapa juga. Jadi ini langsung salah ya, Cak? Oke, Pak. Asal. Ini juga sama nih. Yang di slide ini itu soalnya itu dia ada yang benar, paling benar sama salah. Kalau yang A itu Sir jadi kayak menggambarkan premisnya juga lah Sir. Benar. Tidak menggambarkan semua premis, ya kan? Dia adalah merupakan kebalikan ini. Converse, ya kan? Converse dari itu saja. Apakah yang A benar? Benar, tapi Benar. Iya benar sih, cuma Iya benar. Tapi dia hanya menggambarkan satu buah premis. Benar. Nah sekarang nih yang B atau yang D. Kesimpulan yang bersifat negatif diperoleh jika salah satu premisnya negatif. Ayo di slide mana nih? Kesimpulan negatif jika salah satu premisnya negatif. Jadi ini benar. Ini benar. Tapi dia jadinya negatif kan, sedangkan semua premisnya adalah positif. Oke. Nah, berarti ini kalau misalnya saya buat ini beberapa D sama dengan S, ya kan? Karena semua D adalah S, lalu kemudian semua V itu adalah K. Berarti beberapa S adalah K. Kalau dia beberapa, maka mereka bisa dipertukarkan. Beberapa K adalah S. Begitu. 7. Semua mamalia tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Nah, soal nomor 7 ini adalah salah satu soal yang silogisme, Pak. Iya, silogisme. Tapi kan tadi makanya saya selalu bilang kalau ada soal semua sebagian, maka umumnya jawabannya adalah sebagian. Ini salah satu contohnya. Semua jawabannya adalah sebagian. Ya kan? Semua jawabannya sebagian. Kenapa? Karena di sini untuk yang keduanya itu adalah harus diubah menjadi sebagian. Jadi sebagian hewan bertelur. Ini kan kalau misalnya dikatakan semua yang bertelur adalah hewan, ya berarti sebagian hewan itu adalah bertelur. Oke, berarti ada hewan yang tidak bertelur. Lanjut. Sir. Iya, udah. Kalau ini nggak usah dijelasin lagi ya udah ya, karena dia keluar dari yang diperbincangkan, daunnya kuning. Sedangkan kalau pohon di Pak Karto itu daunnya hijau. Ya, oke. Nomor 9. Burung cendrawasih berwarna indah, semua burung dapat terbang. Ini salah satu soal yang kalau misalnya kita membuat sebuah kesimpulan harus berdasarkan pada fakta yang ada di soal. Nggak boleh ilmu-ilmu lain, ilmu gaib nggak bisa. Dodol, Pak D. Ya, D, benar. Burung cendrawasih dapat terbang. Dapat terbang.
Padahal ini kan semuanya salah ya, harusnya salah ya pernyataannya kan semua burung dapat terbang itu adalah sebuah pernyataan yang salah sebenarnya. Tapi ya kalau dibilang itu ya udah berarti mau apapun nama burungnya kalau dia masuknya di situ ya karena di sini kan burung. Ya, jadi burung ya udah berarti burung cendrawasih itu bisa terbang. Oke. Sementara kalau kata sementara itu nak bisa bermakna dua, bisa dia bersinonim dengan kata sebagian atau dia juga bisa bermakna penegasan. Kapankah soalnya menjadi sebagian? Kapankah soalnya menjadi penegasan? Lihat, ciri-cirinya kalau misalkan di soal muncul lagi opsi sebagian, sementara, semua, artinya di soalnya ada quantifier, maka sementara pada soal bersinonim dengan sebagian. Tapi jika di dalam opsi pilihan jawaban tidak ada muncul lagi quantifier, berarti kata sementara bermakna penegasan. Jadi ditegaskan, itu dia kata sementaranya. Oke, dapat ya? Berarti sementara yang berada pada soal nomor 10 dia bersinonim dengan kata sebagian atau bermakna penegasan. Bersinonim, Pak. Bersinonim dengan kata sebagian. Benar, berarti kalau dikatakan di sini sebagian sarjana itu dosen, lalu kemudian semua dosen harus meneliti. Yuk. C, Pak. C, Pak. Peneliti. Adakah peneliti subjeknya? Nggak ada. Pak. Nggak bisa kita lihat. Jadi gini, orang yang jahat sama dengan penjahat. Nggak bisa ya, secara logik matematik nggak bisa sih sebenarnya kalau dibilang kayak gitu. Orang jahat sama kita, lalu kemudian kita bilang, oh itu dasar penjahat gitu. Nggak bisa. Kejam kali, Pak. Benar. Jadi hati-hati tuh, aduh kayak gini-gini. Kadang dia, peneliti. Oh peneliti, apakah dia harus orang yang meneliti? Belum tentu ya. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang A. Sementara sarjana bukan dosen. Jadi sementara dosen adalah sarjana. Jadi dia nggak bisa menggambarkan keseluruhannya. Kalau ini malah salah dia. Sementara dosen tidak meneliti. Kenapa? Karena dosen itu harus meneliti. Jadi ya sudah tinggal memilih satu di antara dua kan. Berarti yang mana yang benar? Ya udah, maka jawabannya adalah yang A. Oke, 11. Nah, kalau ini mudah lagi. Semua jambu berasa manis, semua yang manis disukai anak. Pak. Berarti semua jambu pasti disukai anak-anak karena rasanya manis. 12. B, Pak. Iya, ini kan sebenarnya gini ya. Sebenarnya adalah semua X adalah Z gitu ya nggak sih? Iya, Sir. Ya kan, semua X adalah Z atau bisa juga semua Y adalah Z, boleh juga Kak. Tapi udah tertulis, udah ada di sini. Gitu. Tapi yang kayak gini tuh nggak ada. Berarti kita carilah yang tadi yang sama nilai kebenarannya. Yang sama nilai kebenarannya yang mana? Nah, tidak mungkin ada Y yang tidak merupakan Z. Atau tidak mungkin ada Z yang merupakan X. Semua Z merupakan Y. Semua Z merupakan Y. Yuk, yang mana yang benar? Yang salah cuma B. Iya, yang salah cuma D. Ini tapi sama sih, D dengan C ya. Nih, kenapa dia salah? Karena membalikkan kata semua. Semua ini dibalik, jadi harusnya dia benernya adalah sebagian. Kalau mau dibalik itu sebagian Z adalah Y, itu baru benar. Ya, lalu kemudian ini tidak mungkin, ini positif, salah dong, harusnya dua-duanya dinegatifkan, ya kan, dibalik dinegatifkan. Jadi jawabannya A, yang tidak mungkin ada Y yang tidak merupakan si Z. Diagram Venn-nya adalah ini, ya udah satu aja di sini, X sama dengan Y sama dengan Z, udah. Kan sama semua mereka. Ya kan? Semua X merupakan Y, semua X merupakan Y, dan semua Y merupakan Z. Sama. Jadi tidak akan mungkin ada Y yang tidak merupakan Z. Pas ya? 13.
sementara. Semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin sementara. Sepeda termasuk kendaraan. Kesimpulannya apa? Gitu. Berarti sementara pada soal nomor 13, apa maknanya? Penegasan. Penegasan. Jadi bukan sebagian. Jadi bukan sebagian sepeda termasuk kendaraan gitu. Dia di sini adalah penegasan. Dah, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah pemilik sepeda harus mempunyai surat izin gitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau misalnya real fact-nya nggak kayak gitu kan. Nah, itu artinya bahwa kita harus taat azas. Peraturannya cuma itu. Peraturannya ada di soal. Nah, kita ikutin deh peraturan yang ada di soal tersebut. Lanjut, 14. Semua peserta yang serius belajar pasti lulus. Serius dia lulus. Kata soal ya. Lalu sebagian peserta yang lulus ternyata tidak serius belajar. Ini salah satu contoh yang semua sebagian, jawabannya tidak harus sebagian. Ya kan? Karena pernyataannya jadi salah. Kenapa? Kalau dia udah serius, lulus. Kan pasti lulus. Udah dibilang pasti lulus. Berarti dia semua peserta serius belajar dan lulus ya. Bentar. Ada digunakan peserta. Sorry. Di sini ada kalimat peserta. Ada siswa. Sir. Pas itu D, Sir. Ini yang menyebabkan tuh nggak bisa. Karena peserta itu belum tentu pesertanya adalah siswa kan? Iya, Sir. Oke, berarti tinggal A dan D. Sebagian peserta yang lulus ternyata serius belajar atau semua peserta serius belajar dan lulus? Yuk, yang mana? Oh, kalau misalnya ngikut semuanya berarti A lah, Sir. Sebagian peserta yang lulus, iya, karena sebagian lain itu nggak serius ya. Karena kan di sini sebagian serius, peserta iya, yang Pak. lulus Iya, ternyata Pak, ada yang tidak nggak serius. Berarti ada yang Iya, Pak. serius, ada juga yang nggak Dan ada yang enggak.